Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pocin 180, bertemu lagi bersama kita podcastnya KPPN Marisa, Pocin 180. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu gerakan Zero Retur. Apa itu gerakan Zero Retur? Kita akan membahasnya bersama narasumber kami. Nah, di sini sudah hadir narasumber kita, Bapak Elfirman Yusuf Bayang, selaku Kepala Seksi Bank KPPN Marisa. Halo Bapak Elfirman, apa kabar? Halo Mbak Ovi, kabar baik. Kabar Mbak Ovi bagaimana hari ini? Alhamdulillah, kabar baik juga Pak. Bahagia ya? Iya. Siap. Bapak Elfirman, Iya. kali ini kita akan membicarakan tentang gerakan Zero Retur. Sebelum masuk ke pembahasannya, bolehlah kita simak terlebih dahulu video berikut ini. Ya, ini lagi lihat data Retur SP2D KPPN Marisa. Oh ya, ngomong-ngomong tentang Retur SP2D, tahu nggak sih kalau gerakan Zero Retur SP2D tahun 2023 itu diatur melalui Nota Dinas Direktur Pengelolaan Kas Negara nomor 182 tahun 2023 tentang monitoring gerakan Retur SP2D tahun anggaran 2023. Nah, di sepanjang tahun 2023, kita itu di seluruh Indonesia ada retur sebanyak 22.627 retur. Tapi ada juga beberapa KPPN yang berhasil mempertahankan gerakan Zero Retur di sepanjang tahun 2023. Tercatat ada 4 KPPN yang berhasil mempertahankan Zero Retur tersebut. Tapi sayangnya di KPPN Marisa kita dapat 11 supplier yang kena retur. Nah, jalan ke tahun 2024, gerakan Retur SP2D itu diatur melalui Nota Dinas Direktur Pengelolaan Kas Negara nomor 887 tahun 2024 tentang monitoring gerakan Zero Retur SP2D tahun anggaran 2024 periode Januari sampai Mei 2024. Nah, sampai bulan Mei 2024 ini terpantau ada 6 KPPN yang berhasil mempertahankan gerakan Zero Retur tersebut. Dengan jumlah penerima retur itu sebanyak 8.507. Tapi sayangnya lagi-lagi KPPN Marisa masuk ke dalam salah satu 8.507 penerima retur itu. Di KPPN Marisa sendiri ada 2 penerima retur masing-masing di Triwulan 1 dan di Triwulan 2. Jadi penasaran nggak sih? Emang susah itu ya mempertahankan Zero Retur? Mau tahu nggak tips and trick untuk meminimalisir retur di KPPN? Yuk kita simak pembahasan selanjutnya bersama Pak Firman. Pak Firman, Siap. Jadi apakah yang dimaksud dengan gerakan Zero Retur? Wah, ya terima kasih Mbak Ovi. Ini hal yang menarik akan kita bahas pada hari ini. Jadi gerakan Zero Retur ini adalah sebuah gerakan yang secara serentak di seluruh KPPN di seluruh Indonesia dan satker-satker di lingkup wilayah kerja masing-masing untuk mencapai tidak terjadinya retur SP2D atas pembayaran APBN yang dilaksanakan oleh Satker dan KPPN. Nah, retur ini adalah anomali pembayaran APBN, Mbak, karena ketika Satker sudah memerintahkan KPPN untuk melakukan pembayaran terhadap tagihan negara, KPPN melakukan pembayaran dan uangnya sudah keluar dari rekening kas negara, tapi ternyata tidak sampai kepada rekening penerima. Nah, di mana yang dimaksud dengan retur ini adalah pengembalian atas uang atas realisasi SP2D yang diterbitkan oleh KPPN dan seharusnya ditujukan ke rekening penerima BBN, namun karena beberapa alasan dan penyebab uangnya tidak berhasil masuk ke rekening penerima dan dikembalikan ke rekening penampungan yang dikelola oleh KPPN. Seperti itu, Mbak. Nah, dan atas dana retur tersebut harus ditindaklanjuti, Mbak, oleh KPPN dan Satker supaya uang yang sudah masuk dalam rekening penampungan ini akan dikembalikan dan diteruskan pembayaran kepada rekening penerima yang seharusnya. Nah, ini tersebut mempedomani Peraturan Dirjen Perbendaraan nomor 9/PB/2018. Nah, di mana kita juga sebagai KPPN itu mendapatkan report atau evaluasi dari kantor pusat yang menerbitkan surat monitoring gerakan Zero Retur setiap bulannya yang akan kita terima menilai KPPN dan Satker di wilayah kerja kita masing-masing, Mbak. Wah, jadi seperti itu ya Pak ya. Siap. Jadi
penyebab dari terjadinya retur itu apa, Pak? Nah, ini penyebabnya. Berarti kita langsung masuk masalah intinya nih, Mbak ya. Nah, mungkin sedikit tambahan, Mbak. Retur SP2D itu sering terjadi kepada pembayaran kepada tipe supplier yang dibayarkan oleh KPPN. Yang pertama adalah tipe supplier 01, yaitu kepada Satker. Kemudian tipe supplier 02, yaitu supplier pihak ketiga, biasanya CV atau VT. Nah, kemudian ada yang menjadi aware bagi kita adalah tipe supplier 3 dan tipe supplier 6. Tipe supplier 3 ini adalah tipe supplier yang diterima oleh pegawai negeri atau PNS. Kemudian tipe supplier 6 ini adalah penerima lainnya yang biasanya itu pembayaran honor atau penerimaan secara bersamaan kepada beberapa pegawai atau non pegawai lainnya, seperti itu, Mbak. Nah, retur SP2D terjadi karena beberapa kondisi, Mbak. Yang pertama adalah rekening yang dituju salah. Nah, salahnya ada dua kemungkinan, salah nomor rekening dan salah nama penerima. Ini sangat sensitif sekali, ya, salah nomor rekening dan salah nama penerima. Kemudian yang kedua adalah rekening tidak aktif. Nah, rekening tidak aktif ini juga menjadi momok bagi kita dalam capaian gerakan zero retur. Kenapa? Nah, rekening tidak aktif ini biasanya ada rekening penerima di satu bank itu ternyata sudah tidak bisa menerima kiriman uang. Karena mungkin ada beberapa kondisi, salah satunya adalah karena rekening tersebut tidak dipakai dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh bank. Seperti itu, Mbak. Oke. Nah, jadi ada beberapa penyebab ya, Pak ya. Secara garis besarnya yaitu rekening tidak ditemukan dan rekeningnya tidak aktif. Tidak aktif, betul. Lalu kalau di KPPN Marisa sendiri bagaimana gambaran retur di KPPN Marisa, Pak? Nah, ini dia salah satu latar belakang kita melaksanakan podcast ini dengan materi gerakan zero retur adalah karena pada 2 tahun terakhir KPPN Marisa tidak zero retur. Ya, nah ini faktanya adalah pada tahun 2023 di KPPN Marisa terjadi 11 kali kejadian retur kepada 11 penerima. Ya, nah kemudian di tahun 2024 sampai dengan periode bulan Mei ini, ya Mei tahun 2024 terjadi 2 kali retur. Ya, terjadi 2 kali retur. Nah mungkin secara kuantitas itu tidak terlalu banyak, Mbak. Tetapi pada 2 tahun terakhir KPPN Marisa tidak zero retur. Itu yang perlu menjadi perhatian kita bersama, baik KPPN maupun Satker mitra kerja KPPN, Mbak. Oke, makin menarik nih Pak Firman pembahasannya. Oke, Sobat Pocin 180, kembali lagi bersama kita. Nah, berdasarkan penuturan dari Pak Firman, dalam 2 tahun ini KPPN Marisa tidak berhasil mencapai gerakan zero retur. Jadi, apa yang perlu diantisipasi dan harus dilakukan, Pak Firman? Baik, terima kasih Mbak Ovi. Nah, jadi kita berpandangan ke depan ya, artinya kita mencari solusi bersama dan kita akan melakukan sinergi antara KPPN dan Satker mitra kerja kita. Jadi sekalipun dalam 2 tahun terakhir, artinya sampai bulan Mei 2024 ini sudah terjadi 2 kali retur, namun sesuai dengan yang saya sampaikan di sebelumnya tadi bahwa kantor pusat itu akan selalu menyampaikan monitoring secara bulanan. Artinya kita masih punya harapan, Mbak, mulai bulan Juni sampai akhir tahun nanti kita bisa mencapai zero retur. Ini harapan kita bersama, Mbak ya, bukan hanya KPPN tetapi juga Satker. Karena betul. Satker ketika jadi retur ikut repot juga, karena si penerima tidak bisa menerima hasilnya atau menerima pembayaran tagihan yang sudah dimintakan. Nah, jadi untuk mencapai gerakan zero retur ini di KPPN Marisa itu membutuhkan sinergi antara KPPN dan Satker, dan mungkin nanti itu berhubungan langsung juga dengan para penerima. Artinya kan sumber data rekening itu datangnya dari para penerima. Jadi ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah PPK dan PPSPM Satker ya, itu melakukan pengujian kebenaran data supplier. Nah, pengujiannya ini harus mengecek nama penerima dan nomor rekening. Ini sangat krusial sekali, Mbak. Dan itu yang akan dilakukan perekaman pada aplikasi Sakti untuk didaftarkan data supplier ke KPPN. Nah, bagaimana cara mengeceknya adalah KPA, PPK atau PPSPM atau mungkin bendahara di Satker itu memintakan salinan rekening koran kepada si penerima, dan itu akan dicocokkan sesuai dengan data yang akan kita bayarkan melalui dokumen tagihan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah PPK dan PPSPM itu melakukan pengujian rekening penerima itu berstatus aktif. Nah, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah meminta dokumen pernyataan keaktifan rekening dari bank yang akan dimintakan oleh para penerima. Kemudian yang kedua adalah
melakukan pengujian menggunakan aplikasi internet banking. Ini saya kira sudah sangat awam ya bagi para kita gitu ya, memiliki e-banking, kita bisa melakukan simulasi. Betul. Mungkin simulasi transfer, tapi jangan sampai lanjut transfer Mbak ya, nanti rugi gitu Bisa, ya. iya. Nah, kemudian sekiranya terjadi retur SP2D ya, SP2D yang sudah dibayarkan ternyata tidak sampai ke rekening penerima, maka KPPN akan melakukan pengiriman surat pemberitahuan terjadi retur, dan diharapkan Satker segera menanggapi surat tersebut dengan mengirimkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dari surat KPPN tersebut. Kita punya batas waktu Mbak ketika menyampaikan pemberitahuan data rekening data supplier ke Satker, kemudian Satker harus membalas dalam beberapa waktu. Kalau sekiranya bulan selanjutnya pada minggu ketiga belum ada respon dari Satker, maka uang retur tadi itu harus disetorkan ke rekening kas negara, dan itu masih bisa dibayarkan tapi dengan mekanisme yang akan sedikit ribet, Lebih berbeda ya, dari lebih yang berbeda biasanya. betul. Seperti itu Mbak, untuk yang dilakukan oleh teman-teman Satker. Oke, baik. Nah, setelah ada beberapa langkah yang telah dijelaskan oleh Pak Firman untuk mengantisipasi retur, nah untuk KPPN apa saja Pak langkah yang sudah diambil untuk mencapai gerakan zero retur tersebut? Siap, baik Mbak. Nah, langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh KPPN dan akan terus dilakukan adalah pertama melakukan edukasi kepada Satker ya, seperti dengan event kita ini, Pocin 180 ini, supaya bisa rekan-rekan Satker itu aware. Dan mungkin nanti kita juga sampaikan melalui sosialisasi atau flyer ya, semoga teman-teman Satker tidak jemu ya, tidak. Jadi kemudian KPPN juga akan melakukan ketelitian ketika ada SP2D retur yang harus diterbitkan ya, maka KPPN ya, PPKPP-SPM itu ada di KPPN, itu harus melakukan teliti agar tidak terjadi retur atas retur. Nah, ini pernah terjadi Mbak, yang retur sudah disampaikan ke Satker, Satker sudah balas, kemudian kita terbitkan SP2D retur, ternyata retur lagi. Nah, karena mungkin ada kesalahan nomor rekening, nama rekening, atau tidak aktif tadi Mbak, itu masih bisa terjadi. Maka kita melakukan ketelitian ya. Kemudian yang kedua adalah di KPPN itu ada satu tools di aplikasi Omspan, itu ada menu validasi data rekening, dan itu mungkin akan dimanfaatkan oleh rekan-rekan kita di seksi PDMS dalam rangka ketika melakukan perekaman data rekening ya, itu di saat ada SPM baru ataupun mungkin nanti ada SPM retur yang harus ditindaklanjuti, seperti itu Mbak. Wah, siap. Ternyata cukup simpel dan mudah ya Pak langkah yang perlu diambil Satker dan KPPN. Ya. Nah, ini merupakan hal yang bisa dilakukan secara bersinergi untuk mencapai gerakan zero retur di KPPN Marisa. Betul sekali Mbak. Wah, penjelasan kali ini cukup daging ya Pak ya. Siap, betul Nah, Mbak. Sobat Pocin 180, demikian bincang-bincang kita tentang gerakan zero retur di KPPN Marisa. Terima kasih atas kebersamaan kita. Terima kasih juga kepada Pak Terima Firman kasih, Mbak karena Ovi. telah bersedia meluangkan waktu dan Siap. memberikan penjelasan-penjelasan. Oke, sampai bertemu lagi di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.